adalah gimana cara detect toxic ya. Betul Bu Maria? Iya betul Pak. Ini Ya, kan sebenarnya kalau di Kevin kita ada report khusus yang memang menganalisa toxic behavior. Cuman memang report ini biasanya untuk tingkat-tingkat tertentu ya, supaya apa? Ya nggak semua orang dicap toxic lah ya Bu ya. Jangan, nggak baik itu. Ya, tapi memang ada posisi-posisi tertentu yang beberapa klien kami tuh butuh penajaman lagi untuk memastikan, oke, saya mau taruh orang ini di posisi yang krusial nih. Kira-kira saya harus tahu ada tendensi toksik apa enggak. Nah, ini adalah reportnya. Di mana ada 5 kategori toxic behavior dan secara total itu ada 20 jenis perilaku toksik. Nah, di report ini dia langsung akan memberikan gambaran dulu, oke, orang ini pada dasarnya ini ya karena banyak birunya, oh ya masih aman lah. Karena semua orang pasti ada. Hanya kadarnya ini kadar yang berbahaya atau kadar yang cuma sekedar ada aja. Baru dilihat turunannya, ini kan mulai ada nih kayak, oke, ada yang kuning nih di sini menarik diri, ada yang haus perhatian, ada yang nyentrik. Yang kita harus pahami adalah ada perilaku destruktif yang mengganggu kenyamanan dan ada yang mengganggu keamanan. Tinggal orang ini munculnya yang mana. Ini menarik diri misalnya, tapi masih dalam batas wajar. Ya udahlah ya, orang kadang memang ada yang begitu gitu kan. Tapi kalau hasilnya terlalu menarik diri, apalagi dia di fungsi yang memang harus banyak bersosialisasi, ya itu kan masalah udah. Ya. Terus ada lagi misalnya, oh ternyata orang ini terlihat haus perhatian, agak-agak narsis. Mungkin akan bikin gak nyaman. Kenapa? Dikit-dikit aku terus. Bisa jadi mengganggu kalau dibiarin. Ada juga yang tendensinya mengambil hati. Demanding lah, labil lah, gak berpendirian lah. Kayaknya kok people pleaser banget. Itu juga bisa mengganggu. Ada yang sifatnya ofensif. Gak bisa kontrol diri lah, iri, ya jealousan ya. Terus kayak kurang bisa beretika dan lain-lain. Nah, terakhir ada juga yang dorongannya cenderung kayak arogan lah, drama queen, manipulatif, dan lain-lain. Nah, ini biasa report yang memang untuk posisi-posisi kunci, biasanya ini juga dibuka. Tapi memang ya posisi-posisi tertentu aja ya. Tapi kalau dalam batas wajar, Bu, biasanya paling nggak di report-report biasa tuh paling nggak sudah ada tanda-tandanya. Mana sikap-sikap yang terlalu ekstrim itu biasanya akan ada downside-nya. Itu bisa dibaca. Iya Pak Jai, sudah terjawab. Jadi memang nanti untuk hasil toks itu pasti akan muncul. Tinggal nanti di apa namanya ya di ini ya dilihat dulu ya toksik mana yang ada dan berapa prosentasenya begitu kan ya berarti. Betul. Oke. Karena prakteknya sekali lagi tetap ya namanya soft skill itu pasti dua sisi. Ada toksik yang memang wah ada beberapa klien kita malah dia bisa memanfaatkannya. Contoh ini toksiknya di manipulatif. Oh mending saya taruh di role yang itu. Manipulatifnya diarahin jadi apa? Influencing. Nah, itu sudah taktiknya setiap orang, setiap ini yang mana kadang kita juga belajar ya ketika belajar report dari case-nya mereka, cara mereka memperlakukan hasil tuh wah keren-keren sih. Gitu. Ya, jadi tinggal perspektif kita mau ngelihat ini bagaimana. Oke? Tetap lihat konteks ya Bu Maria, tetap gimana pun juga konteks itu penting. Jangan lihat telan mentah-mentah aja. Siap, Nut. Got it, Pak. Thank you. Thank you. Oke, mungkin ada satu lagi yang mau komen atau clarify, share insight, apa yang dipelajari dari sesi hari ini. Pak Jay, Yes, Bu Diana. mungkin saya mau minta dijelaskan yang 5 pendekatan tadi, Pak. Motivasi ya. Iya. Oke, yang ini ya Bu ya, bagian ini ya. Betul, Pak. Oke, thank you. Teman-teman, biar ada konteks, pertanyaan Bu Liana ini adalah tentang hasil di Kevin yang memunculkan motivasi kerja. Setiap orang ada 5 jenis motivasi kerja. Tapi yang paling pegang kendali biasanya ada 2.
Nah, di report biasanya kita sudah akan memunculkan mana 2 yang paling perlu diperhatikan. Nah, mungkin saya start dari yang paling biasanya mirip yang beriris dan beririsan, Bu Diana dan teman-teman. Hati-hati untuk membedakan pengakuan dan apresiasi. Sekali lagi, hati-hati untuk membedakan pengakuan dan apresiasi. Karena ini mirip, tapi di kutub yang berbeda. Kalau orangnya munculnya pengakuan, Bu Diana dan teman-teman, pastikan puji dia di tempat umum, Bu. Ada yang lihat, terekspos. Sebanyak mungkin exposure semakin bagus. Butuh dipuji, terang-terangan. Oke? Tapi kalau munculnya apresiasi, jangan puji di depan umum. Kalau perlu lebih safe, private. Kadang ada orang-orang yang dia nyaman dipuji selama dia nganggep dipuji di circle-nya sendiri. Tapi beresiko kalau kita nggak benar-benar tahu circle-nya siapa. Sincere thank you. Thank you ya kemarin kerjaannya keren banget, itu kalau nggak kamu bantu kayaknya kita bakal kelabakan. Kita ngopi yuk, makan yuk, I want to treat you as a token of appreciation gitu ya. Buat orang yang apresiasi itu sudah sangat cukup, Bu Diana. Thank you aja, atau itu sudah sangat cukup, yang penting private. 2 ini perlu dipastikan clear pembedanya dulu, Bu Diana. Sampai sini oke? Oke, Pak. Mau berupa piagam, mau berupa apa, pujian, pengakuan itu, yang penting bedanya ya apresiasi in private, pengakuan in public. Nah, kalau munculnya kepuasan, orang-orang yang muncul motivasi kepuasan, itu pada dasarnya lebih enjoy dengan proses. Dengan kata lain, dia menikmati tantangan. Kalau kerjaannya udah terlalu monoton, biasanya orang yang motivasi kepuasan tuh malah nggak betah. Dan ini berlaku untuk semuanya juga. Kalau motivasi orang ini kita bisa hit, maka orang itu bisa sangat termotivasi. Tapi kalau nggak dapat, itu akan demotivasi. Saya balik sedikit ke apresiasi dan pengakuan. Kalau orang yang apresiasi, motivasinya apresiasi, tapi dipujinya in public, dia bisa akan ngerasa, wah aku kerja kayak gini malah dimalu-maluin ya, mending lain kali biasa aja lah, nggak usah terlalu perform. Karena dia udah rasanya nggak tepat, nggak enak. Sama halnya yang motivasi pengakuan, tapi dipujinya diem-diem, dia bisa ngerasa sakit hati. Ini apa aku disindir ya? Kok puji tapi diem-dieman sih? Nah, kalau motivasi kepuasan, sama. Kalau dia udah ngerasa nggak ter-challenge di kerjaannya, itu udah akan males-malesan. Tapi coba dibakar, dikasih challenge, itu akan lebih gerem lagi gitu. Dan coba ketika bicara dengan dia, olah tata bahasanya, artikulasinya supaya it sounds like a challenge. Menurut kamu, ini bisa nggak ya? Atau kita kok ngerasa kamu bisa deh, kamu mau coba nggak? Nah, kata-kata seperti itu akan lebih tepat untuk orang-orang yang motivasi kepuasan. Ya. Kalau yang keuntungan manfaat, itu sudah jelas. Oke, gue dapatnya berapa nih? Ya, kerjanya suruh kayak gini, tapi yang dapat begini ya nggak usah lah, udah cukupan aja, realistis aja. Itu orang yang motivasi kepuasan. Motivasi reward benefit. Itu sangat obvious, transaksional banget. Yang terakhir motivasi sosial. Motivasi sosial, kita harus perlu tahu sosial circle-nya, sosial yang dimaksud dia itu apa. Karena ada sosial yang kecil, hanya lingkup keluarga kecil, atau sosial yang agak besar, komunitas, teman-teman, atau malah dunia. Nah, kita harus cari tahu sosialnya siapa. Apakah parents? Apakah saudara? Apakah spouse? Apakah anak? Kalau kita sudah tahu, circle sosialnya dia ini ya, oke. Dia punya aspirasi nggak? Punya dream nggak? Pengen mungkin bawa anak-anaknya jalan kemana? Pengen sekolahkan anaknya kemana? Ingin berangkatkan haji ke orang tua, untuk orang tua dan lain-lain.
cari itu dan gunakan pendekatan itu. Rencana tahun depan gimana? Ada rencana orang tua diberangkatin jalan-jalan kemana nih? Aku ada temen dulu travel, mau nggak coba tanya-tanya dia? Orang yang motivasi sosial, dia akan ngerasa kayak, apalagi mau kombinasinya dengan apresiasi, dia akan ngerasa, kok kerjaan saya diperhatiin dan saya dapat apresiasi ya, sampai mau referkan ke temen yang di industri travel. Nah, itu contoh-contoh cara pendekatannya, Bu Liana. Oke Pak, udah jelas, thank you. Ya, yang paling nggak saya remind lagi yang tentang pengakuan dan apresiasi. Ini yang kadang sering ketukar sama orang-orang. Dan ketika ketukar itu efeknya lumayan mengganggu sih Bu. Make sure aja dua itu jangan ketukar ya Bu Liana ya. Mirip soalnya. Oke, kalau sudah mungkin kalau boleh satu orang dong komen, ada satu take home value nggak yang didapat dari sesi siang ini? Ada satu learning yang diambil? Mungkin ada yang bersedia share? Iya Pak, saya mungkin dulu mulai dulu dari ini ya Pak ya. Yang tadi saya bahas sedikit, yang tadi yang sempat terakhir kita bahas ya Pak, ya. Yang di Pak Jaya Pak. Nah ya. Tadi itu berarti untuk motivasi kepuasan itu berarti kita harus men-challenge anak itu berarti ya. Maksudnya SDM-nya harus kita challenge gitu ya berarti ya Pak ya. SDM-nya mencari challenge sebenarnya. Baik, mungkin dia nggak sadar. Tapi kalau memang terdeteknya motivasi kepuasan, orang ini akan memang lebih tergerak kalau dia mendapatkan challenge. Nah, kita paling nggak sudah punya cheat code-nya Pak kalau ngelihat hasil. Ya pendekatannya ya coba make it sounds like challenge buat dia. Saya rasa kamu bisa loh, pernah kepikiran nggak mau melakukan ini, mau coba ini? Gimana Pak, emang bisa gimana? Coba ya, kasih kamu kesempatan gitu ya. Yang kayak gitu-gitu akan lebih tepat buat dia. Dan paling perhatikan aja, kalau misalnya dia udah mulai ngerasa kayak males-malesan, itu biasanya demotivasi. Dia ngerasa udah bosen. Nah jangan sampai kerjaannya itu membosankan buat orang-orang yang motivasi kepuasan. Terutama dari point of view-nya dia ya, jangan sampai dia merasa bosen udah dengan kerjaan itu. Berarti untuk menjaga ininya dia, kita harus mencari challenge yang baru. Mungkin dia dikasih challenge apa gitu mungkin. Betul. Supaya pendekatan challenge, jadi supaya mungkin ya kayak jangan monoton. Ya, jadi nggak monoton. Kerjanya nggak monoton. Yes. Jadi dia kayak punya tantangan tersendiri gitu ya Pak ya. Yes, betul. Orang seperti itu mencari tantangan memang. Tapi bukan berarti langsung digabrek kasih kerjaan nih, hajar kerjaan, bukan gitu ya Pak ya. Itu iya Pak. Eksploitasi Pak. Oke Pak, jadi untuk kita mungkin saya feedback untuk hari ini, saya sih sangat baik ya Pak ya. Jadi saya dapat banyak insight sih dari untuk hari ini Pak. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang bisa saya ambil lah dari acara Zoom pada siang hari ini sih Pak. Itu aja sih mungkin. Terima kasih Pak. Thank you Pak. Buat teman-teman yang misalnya mungkin baru ikut, terus misalnya ingin belajar lebih banyak, itu bisa subscribe di YouTube channel kita Pak. Biasanya recording, habis learning kita akan upload di sana. Ini saya barusan tulis di chat, di Zoom chat. Jadi banyak case-case juga yang dibedah di sana, dan banyak varian report juga yang dibedah di sana. Jadi mungkin kalau mau buat nambah-nambah insight bisa lihat video yang ada di sana ya.